Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen yang bernama Jawab Alkitab. Di mana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan membingungkan seputar dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, di episode kali ini, kita membahas mengenai pertanyaan yang datang daripada seseorang yang komen di dalam salah satu video saya. Di mana dia menunjukkan kesalahan di dalam salah satu ayat Alkitab yang bilang bahwa ular itu makan debu. Tapi kan ular makannya bukan debu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Pertama-tama, mari kita lihat terlebih dahulu konteks daripada ayat ini. Konteksnya adalah, setelah ular menipu Adam dan Hawa, Tuhan mengutuk ular dan berkata kepadanya di dalam Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Bukankah ini aneh? Kita tahu bahwa ular adalah karnivora memakan daging, dan bukanlah debu. Bagaimana kita meresponi pertanyaan ini? Apakah benar ada kesalahan di dalam Alkitab? Mari kita bahas jawabannya. Ada beberapa orang yang mencoba menjawab pertanyaan ini dari sisi ilmu pengetahuan, di mana ada sebuah bagian tubuh yang terletak di dinding mulut ular bagian depan yang bernama the Jacobson organ, yang berfungsi untuk membantu penciuman ular. Seperti yang kita tahu, bahwa ular seringkali berdesis atau menjulurkan lidahnya, dan umumnya saat itu terjadi, lidahnya akan terkena debu yang menempel. Lalu debu tersebut akan masuk ke dalam organ the Jacobson untuk diidentifikasi dan dianalisa. Dari sinilah otak ular bisa mencerna penciuman dan juga rasa. Jadi inilah yang dimaksud dengan memakan debu. Walaupun mungkin penjelasan ini bisa membantu ayat ini, tapi menurut saya bukanlah alasan yang kuat. Karena kalau aktivitas ular tersebut dianggap memakan debu, maka banyak hewan yang bisa dikategorikan memakan debu juga. Semisal hewan memakan rumput seperti sapi, rusa, kuda, domba, yang pasti secara tidak sengaja memakan debu. Atau bahkan hewan memakan biji seperti burung pun jugalah demikian. Jadi, ini bukanlah penjelasan yang tepat untuk menjelaskan mengenai ular memakan debu. Menurut saya, jawaban terbaik adalah kalau kita melihat konteks daripada Kejadian 3 ayat 14-15. Mari kita baca sekali lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kalau kita melihat konteks daripada ayat selanjutnya, kita akan melihat kata-kata seperti meremukkan kepala ular, lalu ular meremukkan tumit keturunan si wanita. Apakah maksudnya? Yang pasti, maksudnya bukanlah untuk dimaknai secara literal. Kebanyakan ahli teologi menganggap ayat 15 ini sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama, di mana berisi nubuatan mengenai dari keturunan wanita akan lahir Sang Mesias, yaitu Yesus, yang akan mengalahkan si iblis. Inilah makna daripada meremukkan kepala ular, dan meremukkan tumit keturunan wanita itu dimaknai sebagai penyaliban Yesus. Kalau kita sudah mengerti akan hal ini, maka kita bisa melihat bahwa memakan debu di sini bukanlah juga untuk dimaknai secara literal. Memakan debu atau juga menjilat debu adalah idiom atau juga istilah yang digunakan di dalam tradisi Yahudi yang berarti adalah kekalahan. Buktinya, bisa kita baca semisal dalam Mazmur 72 ayat 9. "Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu." Atau Yesaya 49 ayat 23. "Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permasyur-permasyuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan dapat malu." Debu adalah makna daripada kekalahan, dan memakan debu adalah kutukan bahwa iblis akan memakan kekalahan. Dan ini juga adalah istilah yang sebenarnya dipakai di dalam Perjanjian Baru. Semisal, Yesus berkata kepada para muridnya untuk mengebaskan debu dari kakinya
apabila ada orang yang menolak Injil Kristus. Atau kisah di mana Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kakinya saat rakyat Antioquia menolak Injil Kristus. Jadi, ayat yang berkata bahwa ular memakan debu bukanlah sesuatu yang perlu kita maknai secara literal. Ini adalah simbolisme daripada kekalahan yang akan dirasakan oleh si iblis. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.